Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam nikmat malam ngopi. Pada malam hari ini kita ceritanya lagi ngumpul-ngumpul nih guys. Tingali. Lagi ngumpul-ngumpul bareng santri Kamil, santri Neki Sunan Jati. Santri Kamil ilmune syahadat siri. Syahadat siri itu apa sih guys? Siri itu rasa. Jadi rasa siri wal akhfa. Rasanya ing rasa, rosone ing roso. Jadi hatimu masih mempunyai hati. Bagaimana kamu bisa merasakan sesuatu sampai ke dalam lubuk hatimu, kolbu. Jadi seolah-olah begini ya guys ya. Cinta itu dibuktikan, bukan diucapkan. Karena jika cinta diucapkan itu menunjukkan kepalsuan atas cintanya guys. Jadi tanda cinta itu wajib melakukan perintahnya. Contoh kita cinta ke Kanjeng Nabi, kita cinta kepada makhluk Allah, itu harus dengan bukti yang nyata, bukan hanya ucapan saja. Dan ini termasuk orang yang penghuni di pesantren ini guys. Santri ini guys, penghuni sudah berapa tahun di sini Kang? Sehari semalam. Sehari semalam, iya. Sehari semalamnya berapa kali itu? Waduh, Beribu-ribu kali. Beribu-ribu kali. Oke, kita ngopi dulu guys, santai guys ya. Jangan tegang. Saya nggak ada kopinya. Nah ini join dong. Santri nggak join bukan santri enggak? Santri. Jadi intinya kita itu semua ini sedulur guys ya. Sedulur guys. Lihat. Tinggal. Iku awan-awan. Sini Wan. Nah, ini guys. Jadi santri-santri Jibril, jiwa berandal ingat ilahi guys. Ini jadi jangan lihat itunya aja guys, casingnya aja, lihatlah hatinya. Percuma zaman sekarang itu banyak yang berpeci, banyak yang bersorban, tapi kalau hatinya nggak seperti kayak yang dipakai itu, maka nggak ada aura-auranya guys. Nggak ada aura untuk rasa-rasa segannya nggak ada. Tapi kalau bertato, walaupun bertato, tapi gara-gara manut sama gurunya, jadi dia itu beraura guys, beraura luar biasa istimewa. Jadi kalau udah santri, udah manut sama gurunya itu istimewa guys. Kalau udah istimewa itu tidak perlu diistimewakan karena sudah teristimewakan. Seperti terang, cahaya. Kalau udah menjadi cahaya tidak perlu alat penerang guys, karena udah bercahaya. Jadi ini saya mau wawancara nih guys. Wawancara yang namanya, perkenalkan nama Anda dulu. Kamu namanya siapa Kang? Nama saya Allah. Waduh namanya Allah guys. Masya Allah. Ini saking guys, saking itunya dalamnya ini ilmunya udah Allah udah susah ngobrol sama santri yang di sini nih. Aduh, ngaji Qomat Kamil. Allah. Masya Allah sampai mansong hatinya. Udah berapa lama di sini? Berapa lama? Mulai awal 2015. Awal 2015 sampai sekarang. Berarti udah berapa tahun itu? 7 tahun kurang lebih menetap. 7 tahun kurang lebih. Lalu apa kesan-kesan dan pesan yang yang sudah Anda hasilkan dari sini, dari tempat ini gitu? Banyak. Seperti apa contohnya? Jangan banyak-banyak, walaupun udah banyak, tapi jangan banyak-banyak, yang intinya aja ya. Karena dohir saya begini, tatuan, si Awan juga tatuan. Mau tatuan nggak tatuan, kerjaan orang Islam tuh sholat. Jadi nggak usah terlalu jauh ngurusin sah apa nggak sah. Jadi rungsing. Karena kita yang butuh Tuhan ya. Iya. Kebutuhan. Iya. Kalau sah ya nggak
Kalau nggak sah ya minta sah, kalau nggak diterima ya minta diterima guys. Yang penting ngelakonin ya, benar. Lalu apalagi yang membuat Anda tersentuh dalam kehidupan Anda di sini selama ini? Yang membuat saya tersentuh tuh banyak. Kopi bisa tersentuh ya, iya. Tapi maksudnya dalam hati, maksudnya Dalam gitu ya. Saya pernah bicara sejarah nih, bicara saya nih. Pernah tareko sebelumnya. Belajar tarekot. Iya. Ya ngaji-ngaji kiai-kiai biasa lah. Nah, selama ngaji itu ya rungsing aja hidup. Nggak tahu arah tujuan. Mau dibawa kemana sih? Iya. Setelah ketemu di Kebudanas, Di sini tempat ini ya. ya tempat ini gurunya yang Syekhunal Mukarram Abadamiri, terbukalah semua tuh arti kehidupan, arti kita nih hidup ngapain sih, Iya. jadi tahu artinya kita diciptakan untuk apa sih, karena Allah sendiri kan bilang tidak aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk mengingatku, menyembahku ya, menyembahku. Maka dari situlah terbuka sendiri Hati nurani itu ya. hijab-hijab itu. Apa yang telah dicontohkan oleh gurumu sampai sekarang? Yang kamu yang kamu lihat gitu sama perilakunya, apa ucapannya, apa yang telah kamu dapat dari beliau? Kalau saya sih, kalau ngaji di sini juga ngajinya ngelakoni sih. Iya. Ngaji perilaku ya, menyikapi. Iya, perilaku. Terutamanya pas datang di sini, Pani masak soal sepele. Ngajinya yang bertahun-tahun. Iya. Apa sih masak? Ya, apa sih masak? Cuman begitu-begitu doang ya? Iya begitu-begitu doang. Tapi prosesnya bertahun-tahun. Oh masak nih harus ada api, harus ada air, harus ada sayurnya, harus ada anginnya. Jadi unsur itu harus diolah Iya. agar menjadi masakan. Kalau masaknya mah gampang. Semua orang bisa. Kadang api menyakitkan juga bisa menikmati ya. Kalau nggak ada api kita nggak bisa ngerokok gitu. Iya benar. Kalau nggak ada api sayuran, makanan nggak bisa matang. Nah ngomong-ngomong katanya si Awan ini Anda yang mengajak ke sini, gitu. Jalannya sama ini Panik ya. Kamu bisa nyampe ketemu sama Abadamiri lewat Bang Pani. Apa awal mulanya kamu kok bisa nyampe sini? Wah ceritanya panjang ya. Kalau diceritain awal singkat aja lah. Karena kelamnya hidup, bosan di jalan, kesana kesini, mungkin banyak soal rasa kebahagiaan, tapi belum tentu dapat soal rasa ketenangan. Setelah dapatnya musibah, terus ketemunya Bang Pani di pasar. Di pasar mana tuh? Di pasar Kramat Jati, Jakarta berarti itu ya? Jakarta Timur. Ya alhamdulillah setelah diajak berbincang ngobrol tentang keadaan di sini, alhamdulillah terketuknya hati, tulusnya perasaan, akhirnya keinginan besar mengikut ke sini. Apa yang membuat si Awan ini bisa terbuka hatinya? Apakah Anda mengucapkan sesuatu yang kalimat-kalimat tertentu gitu? Kalau seperti itu kalimat sesuatu harusnya ditanyakan ke Awan. Karena Awan yang Merasakan. Ya. Apa ucapan Kang Pani ini yang membuat kamu terketuk hatinya itu? Jika memang sudah jatahnya, pasti akan kembali. Itu ucapan Kang Pani? Iya. Tapi saya pernah ngomong ke Awan, dan itu yang membuat Awan menangis pada waktu itu. Iya. Sudah sepantasnya makhluk itu merindukan Tuhan. Masya Allah. Gak ada yang gak pantas. Berarti emang dunia ini walaupun suka duka ya, kalau tiada Tuhan itu, kalau tiada mengingat Tuhan itu, kita tidak tenang gitu ya. Tidak tenang. Walaupun aman tapi nggak nyaman gitu ya. Iya. Seperti di penjara kan aman ya, Iya. tapi nggak nyaman dia. Nggak nyaman.
Mungkin iya, carilah kenyamanan dalam kehidupan ya. Nah, Iya, alhamdulillah udah ini nih. alhamdulillah udah dapat pelajaran. Iya. Udah bisa menikmati soal ketenangan. Iya. Tapi kalau Kang Pani sendiri dari mana kok? Oh iya, rumahnya di mana Kang Pani? Aslinya itu? Saya aslinya Malang, Jawa Timur. Malang, Jawa Timur, nyampe ke Jawa Barat, guys. Masya Allah. Demi apa namanya? Mengolah hati, mengolah jiwa bersama gurunya. Apa awal dari pertama kesini diajak siapa? Apa sendiri gitu? Ya, diajak. Sama? Jadi ceritanya begini. Mm-mm. Pada waktu itu meninggal, namanya nenek. Nenek meninggal di Jakarta, Bopong ke Madiun karena rumahnya di Madiun. Mm-mm. Itu meninggalkan ngaji saya, ngaji Tareko sebelumnya. Ketemu dengan seseorang yang namanya Mas Nanang. Mas Nanang tukang. Oh iya Mas Nanang. Mas Nanang. Sering kesini dia ya? Sering. Mm-mm. Ketemu juga sama Pak Wahyudi. Mm-mm. Mas Nanang dia cerita, saya pernah ngaji di sini kan, ini bertele-tele lah, Mm-mm. banyak panjang. Saya juga ngaji mas, gini. Terus Mas Nanang nanyain, apa yang kamu rasa setelah ngaji? Selama ini ya yang saya rasa ya biasa aja, nggak ada yang malah nggak fokus. Mm-mm. Kita mengingat Allah tapi nggak fokus. Syariatnya dilanggar semua. Iya. Nah, terus Mas Nanang bilang, kalau di sana aku jamin katanya, Mm-mm. kamu nginget Allah nggak ninggalin syariat. Ya, gimana itu? Di Subang, punya namanya Mbak Ahmad. Mm-mm. Tapi Mbak Ahmadnya di jalan katanya. Sekarang anaknya beda miri. Yang nerusin Mbah Ahmad ya. Iya. Mm-mm. Wah, saya mikir-mikir dulu lah mas. Ya, lah pas itu malamnya Isak sampai subuh saya meriang paling parah di hidup saya lah ibaratnya. Saya merasakan meriang paling parah tuh saat itu. Jadi sampai ngigau. Jadi ngangkatin kepala orang, ngigau. Oh, di mimpinya tuh ngangkatin kepala orang. Bukan mimpi, melek. Oh, melek. Ngigau. Ngangkatin kepala orang. Mau ke belakang aja, mau ke kamar mandi dipopok sama Mm-mm. kakak. Lah akhirnya refleks tuh, sholawatan terus refleks. Kau tahu, sholawatan aja sampai subuh. Nah akhirnya subuh itu kecapean, ketiduran. Di tidur itu mimpi Abadamiri sama satu orang jubah sorban, Mm-mm. yang itu saya anggap Mbak Jalil, Iya. datang. Fani udah siap katanya. Dalam bahasa Cirebonnya Fani wis siap. Mm-mm. Kita jawab bahasa Jawa, sampun Mbak. Sudah Mbak, siap gitu kan. Mm-mm. Terus Abadamir bilang, ya udah gandul. Saya gandulin tuh sarung sambil jalan, apanya jalan. Iya. Saya gandulin sarung. Akhirnya terbangun tuh dari mulut. Nah, saya bangun, cuci muka ke rumah Mas Nanang. Mas Nanang, saya mau tanya, orangnya tuh begini. Iya bener. Ya udah besok, nanti sore anterin saya, Mm-mm. ongkos dari saya. Wah, saya belum bisa. Enggak, pokok nanti sore harus bisa. Kalau yang di keluarga mau ditinggalin, saya tinggalin. Iya. Oh, nggak usah kalau itu. Balik lagi nih, lebih detail lagi. Kalau di mimpi kan itu kan lihat Mbah Jalil sama Abah Damiri. Nah, kalau detailnya Mbah Jalil ini siapa sih? Mbak Jalil juga kalau di sini juga Syeunal Mukarom, Mm-mm. ya guru besar. Guru besar ya. Jadi guru besar Mbak Ahmad dan Mbak Jalil. Jadi Mbak Jalil. lanjut cerita itu tadi ya. Iya. Lanjut cerita itu tadi, saya kebetulan saya suruh antar. Pokok bisa nggak bisa sore ini antar saya. Akhirnya dia memaksakan tuh, Mm-mm. sampai meninggalkan keluarganya. Keluarganya Luar biasa. ditinggal, lebih mentingin Anda yang ya. Iya, Lebih mentingin Anda buat ngantar ke sini ya. luar biasa. Mm-mm.
Akhirnya dapet tuh bis sore. Datanglah di Subang subuh, kisaran subuh. Ngopi dulu di warung kan. Ngopi dulu, nggak ke pesantren langsung. Kata saya, enggak di sini mah ngopi dulu kata. Santai banget orangnya. Ngopi ya. Tapi nggak lagi bulan puasa kan itu ngopi? Enggak. Oh enggak, santai guys. Tapi juga masih keadaan subuh. Iya. Petang, masih petang. Dini hari. Jadi setelah itu, ayo mas, nggak sabar. Yaudah ayo. Pas acara Rajab hari terakhir. Acara Rajab hari terakhir ya. Ramenya minta ampun. Biasanya acara Rajab itu 3 hari di sini ya. Iya. Berarti pas puncaknya dong. Naik, tas kan ditaruh di bawah, naik ke panggung. Abah tempatnya di panggung. Naik, ketemu abah. Lah, ini kan yang di mimpi saya Iya. begitu. Nah itu yang difoto kan di mimpi saya. Berarti Kok bisa kalau pas gini? kalau seorang guru begitu SMS-nya lewat mimpi ya? Iya, bisa jadi. Nggak perlu HP lagi udah kalau udah tingkatannya begitu, masya Allah. Udah nggak perlu HP kalau udah bisa SMS-an di mimpi. Luar biasa. Nah, pas kagetnya lagi, pas lihat sama-sama natap, saya dengan guru. Si Abah Damir, beliau ketawa. Ketawanya persis banget yang di mimpi. Nah, keadaan itu kan orang pada ramai tuh mau beat, mau ikrar syahadat, memperbarui imam. Ramai. Disuruh mundur dulu. Saya yang disuruh maju. Di PA, suruh mandi balong. Di sini ada balong, biar seger. Suruh mandi balong. Tapi kalau amalan-amalan dari mandi di balong itu biasanya ngamalin apa abah itu? Biar maca apa kayak sambil mandi gitu? Ya ada doanya di Jawa sama Arab sih. Iya, gimana tuh Jawanya? Baca doanya tuh. Niatin sun ados anggon-anggon malaikat Jibril semerupa ning Siti Fatimah semerupa ning awak ingsun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sirullah sifatullah wujudullah ruwa. Masa begitu? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masya Allah. Ini pengalamannya banyak juga guys ya. Luar biasa ini. Ketemu guru besar dengan lewat mimpi. Ini jarang-jarang orang yang dipilih oleh Allah untuk menuju jalan kebenaran guys. Jadi intinya gini, jangan pandang seseorang dari sebelah mata guys ya. Semua itu punya tujuan, punya ketenangan hidupnya masing-masing. Bagaimana caranya dia punya cara sendiri-sendiri guys. Jadi jangan usik dalam cara orang mencari ketenangan guys ya. Jangan gampang menyalahkan orang lah kalau dirimu belum benar gitu. Harus kita yang merasa salah. Nah, rebutan salah aja deh ya. Iya, Jangan rebutan rebutan salah. bener. Kalau rebutan bener nggak akan bener. Nggak bakal bener. Iya nggak. Saya lah yang salah. Kalau Mas Awan ini tertariknya sama Mas Pani ini gimana sih? Apanya sih gitu? Kok bisa sampai bisa ngikut gitu sama Mas Pani gitu? Ya lebih banyak kenyataan ya Iya. dibanding ceritanya. Setelah nyampe sini ya cuman bayangan doang, cuman angan-angan doang yang banyak. Tapi setelah keyakinannya hati, kesungguhannya hati, ketulusannya hati, pengen nyarinya emang bener-bener ketenangan, saya ngikut. Tapi setelah sampai sini ya alhamdulillah ternyata yang dibilang gitu ya. yang dibilang yang banyaknya diungkapkan sama Bang Pani banyak lebih dari kenyataannya. Berarti memang bukti nyatanya gitu ya. Bukti nyatanya. Berarti bukan hanya ucapannya di sini. Bukan hanya ucapan, lebih banyak kenyataannya. Jadi Mas Awan ini lewat Mas Pani bisa nyampe ke sini. Iya. Kalau ngomong-ngomong Mas Awan ini dari mana asalnya ini? Rumahnya itu. Aslinya dari Kuningan. Ketemunya di Jakarta sama Mas Pani. Ketemunya di Jakarta. Orang Kuningan ini. Bahkan orang Malang ini bisa nyampe Jakarta itu. Hidup muter-muter guys ya. Bingung saya sampai kok Pencarian tuh, Pak. nyari Allah itu sampai gitunya guys ya.
dari Malang sampai ke Jakarta, ini dari Kuningan ke Jakarta sampai ketemu sama orang Malang, orang Kuningannya, kok nyampe di sini bareng-bareng gitu ya. Iya, dipertemukan di Jakarta. Pertemuan di Jakarta. Tapi kalau nyari Allah saya jadi inget Jalaluddin Rumi. Maulana Jalaluddin Rumi. Iya, orang bijak gitu ya. Iya. Filsafat lah ya. Filsafat. Jadi kata-katanya begini. Sekian lama aku mengetuk pintu hatimu. Tapi setelah jauh aku baru sadar ternyata yang aku ketuk tuh pintu rumahku sendiri. Dia merasa mengetuk pintu rumahnya dari dalam sendiri, bukan dari luar. Kita di sini belajar rasa ya guys ya. Karena rasa itu kita sendiri yang merasakan. Kalau nggak percaya rasa asin aja Anda bisa ngerangin nggak rasa asin itu gimana sih? Manis itu gimana sih? Jadi kenikmatan itu dari rasa kita yang merasakan, dari apa yang kita sudah jalankan gitu. Kalau soal eling Gusti Allah gitu, biar tenang hatinya, itu rasanya gimana sih? Kalau bisa dicontohin itu rasanya seperti kenyang guys. Kalau Anda kenyang itu rasanya begitu nikmat. Tapi kalau kekenyangan, diungkap ya? Iya nggak bisa diungkap udah. Seperti kebanyakan dosa juga kan nggak bisa dirasakan. Iya. Ya. Waduh, gimana nih? Bisa ngukur dosa ini gimana gitu? Tapi Allah pasti ngampunin ya. Pasti. Nggak bosen-bosen ya. Nggak bosen-bosen Allah itu mengampunkan hambanya guys. Asal jangan bosen hambanya meminta ampunan kepada Allah guys. Jadi Mas Awan ini dari beberapa keluarga di Kuningan. 12 bersaudara. 12 bersaudara. Iya. Kakak Mas Awan berapa? 5. Adiknya? Adiknya 5. Adiknya 5. Berarti 11 dong. 12 sama yang meninggal 1. Yang meninggal 1. Iya, kakak. Abah Damiri juga sama itu punya anak 12. Nggak ada 1 yang pertama. Iya. Tapi kalau yang tatoan dari saudara-saudara Mas Awan ini siapa aja? Kakak-kakaknya apa adiknya yang bertato? Awan sama Teteh doang. Awan sama Teh Ade yang ada tatonya. Yang lainnya enggak. Tapi ada niatan nggak buat bikin saudaranya mau kesini gitu apa? Gimana? Ada. Pernah cerita-cerita sama saudara? Pernah. Tapi alhamdulillah ya banyak yang tertarik. Tapi belum sempat kesini. Belum. Ya sebelumnya Awan cerita-cerita tentang di sini, tentang banyaknya kenyataan di sini, tentang banyaknya kebuktian di sini. Jadi makanya yang banyaknya keluarga Awan, banyaknya istilahnya saudara-saudara Awan, setelah Awan cerita-ceritakan tentang di sini, banyak yang pengen ikut sama Awan, pengen yang banyak ikut di sini. Wah, ini banyak pahalanya dong yang ngalir ya. Iya. Kalau ngajak satu orang jadi keajak semua tuh. Beruntung Kalau loh. serius, kalau nggak serius, Ya pasti serius insya Allah. Kalau hidayahnya Allah itu nggak kemana-mana ya guys ya. Mau kamu lari dari kemanapun, kalau Allah udah ngasih hidayah, udah jatahnya gitu, nggak bisa lari dari kodratnya Allah. Nah, soal keseriusan karena ketulusan. Selagi kita mau tulus, selama kita niat, pasti bakalan ada keseriusan. Yang penting kita nyaman dulu ya. Iya, yang penting kita nyaman. Kita betah dulu di sini, nanti kita mudah untuk mencari pelajaran. Kalau nggak betah, susah itu pelajaran masuk, susah. Ya contohnya sesuai apa dengan Mas yang tadi katakanlah barusan. Yang penting hatinya hapusin dulu, biar mudah nyoret-nyoret hatinya lagi. Jangan sampai hati kita yang harus dicoret-coret, hati kita yang harus diketuk, hati kita harus ditata penuh dengan istilahnya coret-coret yang nggak jelas, pikiran yang nggak jelas, perasaan yang nggak jelas. Maka susahnya yang akan lebih banyak kebaikan-baikan hati yang akan dituliskan dari dalam hati diri kita sendiri. Emang begitu Mas Awan. Jadi kalau emang orang niat berguru gitu ya, walaupun udah banyak ilmunya, dia udah belajar bertahun-tahun di pesantren mana gitu, terus niat berguru pindah gitu, ilmunya itu ditunda dulu kalau ngadepin gurunya. Jadi pura-pura bodoh aja di situ gitu. Jangan sampai ngadepin guru ilmunya dibawa, itu nggak punya adab namanya itu. Ya sama aja kayak ngadepin orang tua gitu kan ya. Kalau anaknya lebih pinter kan ada tuh anaknya lebih pinter, orang tuanya sewot terus adanya tuh marah-marah terus. Nah maka jangan
bawa ilmu Anda di depan orang tua Anda gitu. Itu salah satu adab seorang anak, adab seorang murid ketika bertemu guru, ketika bertemu orang tua. Tunda dulu ilmu yang Anda punyai. Maka di situ Anda mempunyai pelajaran yang sangat istimewa. Nggak ada penolakan dalam hati juga. Iya. Jadi Mas Pandi, kesehariannya tuh apa yang membuat Anda terkesan di pesantren ini? Ya kalau selama ini sih, ya ini kritik ya, kritik membangun. Kita kan berpatokan dengan yang di mana-mana lah, berpatokan bahwa Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Patokan dengan itu. Ya. Di mana-mana itu. Tapi apa yang terjadi? Sendiri-sendiri. Apa? Ya sendiri-sendiri. Tapi di sini semua sunnah Rasul dilakukan bersama-sama. Berjamaah ya. Berjamaah. Bukan omong kosong. Di sini itu qobliyah, ba'diyah, bahkan witir, lidaf'il bala, sholat gitu guys ya. Itu berjamaah guys. Jadi supaya apa? Berjamaah itu nyambung tali persaudaraan. Maka dari situ kita diberi kepanjang umuran, rezeki yang luas sama Allah guys. Ini faedahnya berjamaah itu luar biasa. Ketika makmumnya tidak sah, imamnya sah karena faedah berjamaah, jadi sah semua karena berjamaah. Bahkan walaupun nggak ada yang sah nih guys, sholatnya nih, tapi dia berjamaah. Nah itu karena faedahnya berjamaah, rahmatnya Allah turun, maka sah semua sholatnya. Alhamdulillah. Jadi dikasih berjamaah, terus ngopi berjamaah, terus apa lagi, makan berjamaah. Itu nikmatnya santri guys. Tidak di luar dari jamaah gitu, bareng-bareng terus. Ayu batur gage kumpul dadi siji yen kepengen dadi umat Kanjeng Nabi. Masya Allah. Jadi emang gitu guys, Rasulullah itu seneng kalau umatnya akur. Maka doa Rasul salah satu ada yang tidak dikabul oleh Allah, yaitu membuat umatnya itu akur. Gitu Mas Pandi. Jadi Rasulullah itu salah satu doanya nggak ada yang dikabul, ada yang nggak dikabul gitu, membuat umatnya akur. Maka dari situ ada nazoman tuh, ayu batur gage kumpul dadi siji yen kepengen dadi umat Kanjeng Nabi. Nah gitu. Jadi Kanjeng Nabi awan bengi nangis baik, ninggal umatnya masih pada lali baik. Nah dari situ kita belajar bahwa keakuran nyambung seduluran itu membuat Rasul bahagia. Nah mungkin sudah nyampe sini saja ya guys ya, sudah sangat jelas bahwasanya hidayah Allah itu tidak dicari juga datang sendiri. Itu karena rahmat dan ridho Allah turun kepadanya, hatinya terketuk, bahkan bisa merasakan ketenangan yang hakiki guys. Ya cukup sekian ya Mas Pandi, terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak Mas Awan, asal pengalamannya gitu ya yang udah diceritakan. Semoga bermanfaat ya guys ya. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya nur al-hilal aqbil ta'al فالشوق طال والقلب سما نحو السماء